Spill, spesialis film. Hai Spillers, selamat datang di Spill, spesialis film. Jadi di segmen kali ini kita akan membahas sebuah film yang berkisah tentang kehidupan, keluarga, dan juga penemuan diri. Pernah gak sih kalian berpikir tentang bagaimana sebuah kehidupan baru bisa dimulai di tempat yang tidak terduga? Nah, The Wild Robot mengajak kita untuk merenung dan menyelami kisah tentang Ross, seorang robot yang terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa ingatan akan siapa dirinya atau bagaimana ia sampai di sana. Ross hanya tahu bahwa ia adalah mesin. Namun kehidupan membawanya pada sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ross, robot pertama yang kita kenal, dibangunkan di sebuah pulau yang asing baginya. Tak ada orang, tak ada petunjuk, hanya alam liar dan bebas. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mesin seperti Ross di alam atau di tengah hutan belantara ini? Awalnya ia hanya bertugas untuk menjaga dan melakukan tugas-tugas tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat dunia ini lebih dalam. Ross bukan sekedar mesin, dia mulai merasakan, bertanya-tanya, dan berusaha memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Namun, seperti halnya banyak dari kita yang merasa terasing, Ross juga merasa kesepian. Walaupun ia adalah robot, ada sesuatu yang dalam dirinya mencari lebih dari sekedar rutinitas yang telah ditentukan. Mungkin ada sisi manusiawi yang ada di dalam dirinya yang belum sepenuhnya ia pahami gitu. Pertemuan dengan Bright Bill. Nah, kehidupan Ross itu mulai berubah saat ia menemukan telur angsa yang terlantar. Dengan hati-hati ia merawat telur itu hingga akhirnya menetas dan lahirlah Bright Bill, seekor anak angsa yang tampaknya membutuhkan perlindungan. Meski tidak pernah diajarkan tentang menjadi ibu, Ross merasa terikat dengan anak angsa kecil ini. Tidak ada manual yang mengajarkan robot cara menjadi ibu. Namun Ross mencoba dengan segala kemampuannya. Ia mengajarkan Bright Bill bagaimana bertahan hidup, bagaimana mencari makan, dan bagaimana merasakan kehangatan dalam kehidupan yang penuh dengan ancaman atau ketidakpastian. Nah, tentu saja bukan hal yang mudah bagi Ross karena ia harus mengatasi batasan-batasan sebagai mesin. Namun, seiring berjalannya waktu, Ross menemukan bahwa meskipun dirinya adalah robot, ia mampu menciptakan hubungan yang penuh kasih yang tak bisa dipahami dengan logika semata. Gitu. Namun, kehidupan di pulau tersebut bukanlah tempat yang aman. Ketika Ross dan Bright Bill semakin terikat satu sama lain, masalah itu mulai muncul. Alam yang indah di sekitar mereka membawa ke bahaya yang tidak terduga. Dari predator yang mengancam hingga cuaca yang tidak bersahabat. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Tapi itu bukan ancaman yang paling besar yang harus dihadapi Ross. Ancaman terbesar datang dari robot-robot yang dikirim untuk membawa Ross kembali ke dunia manusia. Mereka datang dengan misi yang jelas. Ross harus kembali. Karena keberadaannya di pulau tersebut dianggap sebuah kesalahan. Sementara itu, Ross telah menemukan tujuan baru di hidupnya. Dia tidak ingin kembali ke dunia manusia yang hanya melihatnya sebagai mesin gitu. Dia ingin bertahan untuk Bright Bill, untuk alam, dan untuk kehidupan yang baru ia temukan. Ross harus memilih antara mengikuti perintah dan kembali ke dunia manusia atau mempertahankan hidup yang baru ia bangun bersama Bright Bill dan makhluk hidup lainnya di pulau tersebut. Dalam perjuangannya melawan robot-robot yang dikirim untuk membawa dirinya, Ross belajar bahwa hidup ini tidak selalu tentang apa yang kita rencanakan, tetapi tentang apa yang kita pilih untuk perjuangkan. Ketika Bright Bill semakin besar dan belajar untuk terbang, Ross merasa semakin dekat dengan kenyataan bahwa dia mungkin harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Bright Bill dan pulau ini. Namun dalam pertempuran yang penuh ketegangan, Ross menemukan bahwa tidak hanya melawan robot lainnya, tetapi juga melawan kepercayaannya sendiri tentang apa dia sebenarnya. Keberanian Ross tidak hanya datang dari kemampuannya dia bertarung, tetapi juga dari kemampuan untuk melangkah mundur dan melihat dengan hati. Ia memilih untuk melindungi Bright Bill, untuk melawan takdir yang telah ditentukan untuknya, dan untuk menjadi lebih dari sekedar mesin. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa, sebuah bukti bahwa meskipun terbuat dari logam dan rangkaian chip, Ross memiliki hati yang lebih besar dari yang ia kira.
Jadi, jika Anda merasa terasing seperti sebuah mesin dalam kehidupan dunia yang terlalu sibuk, ingatlah bahwa hidup memiliki cara membawa kita ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Seperti Rose, kita semua bisa menemukan kekuatan dalam diri kita untuk mengubah hidup kita sendiri. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang harus dihadapi, jangan pernah berhenti mencari tujuan kita. Dan jangan pernah ragu untuk memperjuangkan apa yang kita percayai. Seperti Rose dan Bright Bill, kadang-kadang kita harus melangkah ke dunia yang tidak kita kenal, yang asing, untuk menemukan keluarga dan kehidupan yang benar-benar bermakna. Rose mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita perlu keluar dari zona nyaman untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita mungkin merasa terasing, merasa bahwa dunia bukan tempat kita. Tetapi jika kita berani untuk keluar dari zona nyaman, untuk berani terbuka pada kehidupan, kita akan menemukan jalan kita. Nah, itu dia Spillers, alur cerita dari The Wild Robot. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye Spillers!